Masa PSBB menjadi masa berat bagi pengusaha kuliner yang tidak bisa membuka gerai dan menerima pelanggan makan di tempat. Konsumen kini memilih konsumsi makanan olahan sendiri atau beli di warung online teman yang dipercaya. Nah, dampaknya toko bahan makanan dan toko bahan kue kini kebanjiran pelanggan. Inilah salah satu lokasi yang ramai dikunjungi pembeli di tengah pandemi corona, toko bahan kue. Seperti yang terlihat di toko bahan-bahan kue di kawasan Tanah Serial Bogor, Jawa Barat ini. Awal penerapan PSBB, toko ini memang sempat mengalami sepi pembeli. Memasuki bulan puasa dan lebaran, lalu jumlah pengunjung toko mengalami lonjakan drastis. Hingga kini pelanggan terus ramai, terlebih kini makin banyak orang yang memilih memasak sendiri di rumah dan juga membuka usaha kuliner online. Ya jujur sih pas pandemi ini baru mulai bikinan karena ya di rumah aja jadi nggak tahu deh. Terus bikin-bikin ya ketagihan akhirnya untuk dijual lagi. Iya, gara-gara di rumah aja jadi ada inspirasi baru. Emang punya usaha kue, tapi kebetulan lagi musim seperti ini alhamdulillah lebih banyak orderan gitu untuk bikin kue sama puding. Mengantisipasi kepadatan pengunjung, pihak toko bahan kue terpaksa membatasi jumlah pembeli di dalam toko. Pembeli yang masuk diberikan kesempatan untuk berbelanja dan bergantian dengan pembeli lainnya yang telah mengantri di luar toko. Agar antrian tidak semakin panjang, toko ini juga melayani pembelian online melalui aplikasi chat, lalu diantar melalui kurir. Pembeli mah tetap banyak sih, soalnya di sini diaturnya cuma yang boleh masuk 3 aja. Kalau yang di luar mah tetap ngantri. Melonjaknya pelanggan toko bahan kue dan makanan lainnya sejalan dengan menjamurnya pedagang kuliner online rumahan saat ini. Banyak kini yang beralih pada usaha warung makan online untuk bisa bertahan hidup saat usaha lain tak bisa memberi pemasukan. Gaya belanja online memang saat ini jadi pilihan yang diminati oleh masyarakat. Nah, tidak hanya kue, ada juga sembako yang dijajakan. Nah, makanya jadi semakin banyak masyarakat yang akhirnya berjualan online. Kebetulan nih ada yang jualan kue, saya mau pesen dulu. Mereka yang memulai usaha kuliner biasanya menjajakan lewat grup dan aplikasi chat pada teman-teman hingga tetangga sekitar rumah. Jenis makanan yang ditawarkan pun sangat beragam, mulai dari kue, masakan siap saji, hingga jamu. Wah, ada berbagai macam pilihan, mulai dari karamel, marmer, sampai bolu tape. Saya mau pesan bolu tape. Tinggal kita tunggu, nanti pesanannya akan diantar. Dengan cara belanja seperti ini, segalanya jadi lebih mudah. Tinggal tunggu di rumah, tapi apa yang kita cari bisa kita dapatkan. Bayarnya tinggal transfer. Bisnis kuliner memang menarik untuk ditekuni saat ini, saat orang punya banyak waktu berada di rumah. Belajar membuat kue bisa menjadi hal produktif, sekaligus menghasilkan ketimbang hanya berdiam tanpa ada pemasukan. Saya awalnya karena memang saya hobi bikin kue, kemudian anak-anak juga supaya nggak jajan di luar. Jadi saya suka coba-coba sih, suka nemu resep baru gitu. Saya coba bikin enak atau enggak. Kalau misalkan enak, ternyata anak-anak suka gitu. Di sisi lain, pandemi COVID-19 dinilai akan berpengaruh kepada industri serta bisnis kuliner. Selain wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat, pelaku industri juga dituntut untuk memberikan pelayanan lebih, seperti menyediakan makanan sehat dan lezat, namun dengan harga terjangkau. Industri besar sekarang malah income-nya tidak begitu banyak. Paling mereka take away, sudah tidak menerima dine-in. Franchise besar itu tidak berani mereka melakukan dine-in. Justru yang menengah ini malah berani karena mereka harus mempertahankan kondisi ekonomi dan kesejahteraan stafnya. Bagi pemula, bisnis menjual kue dilakukan hanya berdasarkan pemesanan agar kualitasnya dapat terjamin. Biasanya kualitas akan didukung oleh bahan-bahan kue yang terjamin sehingga pelanggan terpuaskan dan terus melakukan pemesanan ulang. Putih Nurul, Galuh Prestisa, Jakarta.